Saat ini kita selama beberapa menit ke depan akan mempelajari bagaimana konsep Trinitas ini berkembang di dalam gereja Advent, khususnya di dalam tulisan Ellen White, dan juga bagaimana konsep ini atau doktrin ini berkembang di dalam gereja. Jadi di dalam kutipan Ellen White, di sini saya akan cantumkan di dalam bahasa aslinya supaya kita mudah untuk men-trace konteksnya atau melihat konteksnya. Dan karena kebanyakan dari kutipan yang ada di dalam pelajaran ini tidak ada di dalam bahasa Indonesia, belum diterjemahkan. Jadi saya akan menyampaikannya secara langsung dari apa yang tertulis. Di dalam tulisan ini yang ditulis tahun 1884 dalam Signs of the Times, di dalam satu artikelnya Ellen White menulis, "It is a mystery that one equal with the eternal Father should so abase himself as to suffer the cruel death of the cross to ransom man." Jadi adalah misteri seorang yang sama, yang setara dengan Bapa yang kekal, ya, harus merendahkan dirinya dan kemudian mati dengan satu kematian yang kejam di kayu salib untuk menebus manusia. Dan kemudian dikatakan adalah sebuah misteri bagi Allah yang sangat mengasihi dunia untuk mengizinkan anaknya untuk membuat pengorbanan yang besar ini. Jadi ada misteri ketika Yesus yang setara dengan Bapa, yang equal, yang memiliki satu kuasa yang sama dengan Bapa, kemudian dia merendahkan dirinya. Jadi ketika ada kutipan-kutipan baik di dalam Alkitab maupun di dalam tulisan Roh Nubuat, di mana nampaknya Yesus ya menunjukkan bahwa Bapa lebih besar daripadanya. Di sini adalah satu misteri untuk dimengerti. Ellen White telah mengatakan itu, bahwa meskipun dia sama dengan Bapa, namun dia merendahkan dirinya dan mati di kayu salib adalah sebuah misteri. Dan misteri juga bagi Allah yang begitu mengasihi dunia, di mana dia mengizinkan anaknya untuk menjadi satu korban besar. Jadi kita lihat di sini, di dalam pekerjaan keselamatan yang dilakukan Allah bagi kita, ya, di sini kita dapat melihat bahwa Bapa dan anak sama-sama melakukan pekerjaan keselamatan. Demikian juga dengan Roh Kudus. Dalam tahun 1884 dikatakan, "The Holy Spirit exalt and glorifies the Savior. It is His office to present Christ." Jadi Roh Kudus memuliakan dan meninggikan Sang Juru Selamat. Dan adalah tugasnya untuk menghadirkan Kristus. Jadi, ya, untuk menghadirkan Kristus, the great salvation that we have through Him, yaitu satu keselamatan yang besar yang kita miliki melalui Dia, dan supaya kita di sini dapat melihat akan kebenarannya yang murni dan yang kudus. Jadi di sini kita dapat melihat bagaimana masing-masing pribadi dalam kealahan itu memiliki tugas di dalam kerjaan keselamatan. Kenapa kutipan ini penting? Karena nanti di bagian kedua akan presentasi ini kita akan melihat kenapa presentasi ini penting. Kutipan ini penting. Di sini kita dapati bahwa Ellen White sendiri mengatakan bahwa anak, Bapa, dan Roh Kudus memiliki tugasnya masing-masing. Dan di dalam melakukan tugasnya adalah dalam beberapa hal ada satu misteri yang sulit untuk dimengerti. Tetapi bagaimana yang Alkitab katakan, apa yang dinyatakan kepada kita, itulah yang kita mengerti. Demikian juga apa yang dituliskan oleh Ellen White, itu juga yang kita mengerti. Karena hal itu telah dinyatakan Bapa pada kita. Dinyatakan oleh kealahan kepada kita melalui nabinya. Dan kemudian yang berikutnya, di dalam The Acts of the Apostle, halaman 52, itu dikatakan,
The nature of the Holy Spirit is mystery. Jadi keadaan atau sifat daripada Roh Kudus itu adalah misteri. Jadi ada misteri di dalam the nature of God, ya, dan ada juga misteri di dalam pekerjaan keselamatan. Apa yang kita pelajari di sini adalah bukan untuk memahami misteri, karena ketika kita sedang mempelajari tentang kealahan, kita sedang mempelajari Allah yang tidak terbatas, sedangkan kita adalah terbatas. Tetap ada wilayah-wilayah yang kita tidak bisa mengerti karena kemampuan kita sebagai manusia yang terbatas. Tapi apa yang kita pelajari saat ini adalah apa yang dinyatakan Allah kepada kita melalui lisan dari Ellen White. Sekarang, apa pengertian Ellen White tentang kebenaran? Kita sering mendengar, oh kita harus hidup di zaman para pionir pada zaman dulu. Apakah benar demikian? Apakah itu konsep kebenaran Advent selama ini? Bahwa kita hanya tinggal dalam kebenaran yang sudah lama? Apakah tidak mungkin akan ada kebenaran yang dibukakan satu demi satu? Meskipun kita mengetahui di dalam kutipan Ellen White dan para pionir gereja, ada kebenaran-kebenaran yang tidak berubah, ya, yang disebut dengan the present truth, atau old landmark doctrines, atau the pillars of faith, ya, di mana doktrin-doktrin yang disebutkan itu adalah seperti tentang bait suci di sorga, ya, tentang sabat, keadaan orang mati. Di sini kita dapat melihat bagaimana pengertian dari Ellen White tentang apa itu kebenaran. Apakah kebenaran itu statis dan tidak berkembang? Di dalam tulisannya di tahun 1903, Ellen G. White menulis surat kepada T. Megan pada tanggal 27 Januari. Apa yang dikatakan? There will be a development of the understanding. Akan ada perkembangan pengertian. For the truth is capable of constant expansion. Karena kebenaran sanggup untuk berkembang, berlanjut secara konstan. Jadi bagi Ellen White dan nanti juga adalah bagi para pionir yang lain, kebenaran itu bersifat progresif. Bukan kebenaran itu bersifat progresif dalam nature-nya. Tidak, kebenaran itu tidak berubah, tetapi pengertian kita yang berkembang. Ya, jelas di dalam tulisan Ellen White dikatakan development of the understanding. Perkembangan dari pengertian, dari penafsiran itu akan berkembang. For the truth is capable of constant expansion. Dalam arti bahwa pengertian kita akan kebenaran itu akan berkembang dari waktu ke waktu. Dan lebih lanjut dikatakan, our exploration of truth is yet incomplete. Jadi eksplorasi kita, penggalian kita terhadap kebenaran adalah belum lengkap. Itulah sebabnya kita lihat dalam kutipan Ellen White, kita harus melihat dalam konteks sejarah gereja Advent. Doktrin kita berkembang dari waktu ke waktu. Di tahun 1854 dicatat ada 5 doktrin di sana. James White membuat list tentang doktrin gereja Advent dan hanya 5 pada waktu itu. Ditulis di Review and Herald di tahun 1854. Lalu kemudian di tahun 1872 doktrin kita menjadi 25. Dan di tahun 1931 ya, doktrin kita menjadi 22. Bagaimana bisa dari 25 ke 22? Nah, oleh karena di dalam tahun 1872 ada beberapa doktrin yang mirip yang kemudian dijadikan satu di tahun 1931. Hingga kemudian menjadi 22 dan ditambahkan beberapa kebenaran yang sudah ada namun tidak termasuk di dalam 1872 dari doktrin kita dimasukkan tahun 1931. Dan
Kemudian di tahun 1980, doktrin kita itu menjadi 27 doktrin. Dan kemudian di tahun 2005 menjadi 28 doktrin. Dan ini adalah kegenapan dari apa yang dikatakan oleh Ellen White. Our exploration of truth is yet incomplete. Penggalian kita terhadap kebenaran adalah belum lengkap. We have gathered up only a few rays of light. Kita hanya mengumpulkan hanya beberapa sinar terang. Jadi di sini kita dapati bahwa apa yang dimengerti oleh gereja Advent adalah karena pertolongan Roh Kudus yang membukakan kebenaran dari waktu ke waktu kepada gereja kita, bagaimana kebenaran itu berkembang. Dan bagaimana itu berkembang tidak terlepas dari tuntunan Tuhan kepada umatnya. Dan jadi kita dapati bahwa ketika Ellen White mengatakan bahwa kebenaran itu berkembang, dia bersifat progresif. Ini Ellen White sudah termasuk terlambat ketika dia nulis tahun 1903. 50 tahun sebelumnya, para pionir Advent, apakah itu James White, Joseph Bates, Uriah Smith, mereka mengatakan bahwa kebenaran, present truth itu adalah progresif. Jadi di sini kita dapati bahwa Ellen White hanya merangkumkan apa yang sudah dimengerti oleh para pionir Advent sebelumnya. Kemudian dalam tulisan Ellen White juga di Review and Herald tanggal 25 Maret tahun 1890, dia mengatakan, we must not think. Kita tidak harus berpikir, well, we have all the truth. Jadi jangan kita berpikir bahwa kita memiliki semua kebenaran. We understand the main pillars of our faith. Kita mengerti pilar-pilar utama dari iman kita, dan kita boleh bersandar kepada pengetahuan ini. The truth is an advancing truth. Kebenaran adalah sebuah kebenaran yang semakin maju. Jadi kebenaran itu tidak bersifat statis. And we must walk in the increasing light. Jadi perhatikan, dia punya grammar di sini. We must, kita harus berjalan dalam terang yang semakin apa? Terang. Kita harus berjalan dalam satu terang yang semakin benderang. Jadi kalau gereja Advent, dia bersifat statis, dia tidak berkembang dalam segi doktrin dan teologi, berarti kita tidak sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena satu kebenaran adalah dia itu bertumbuh dari waktu ke waktu. Pemahaman kita akan semakin jelas dari waktu ke waktu. Apabila ada yang disebut dengan progressive revelation, ketika itu berbicara tentang inspirasi Alkitab, maka apa yang kita alami saat ini yaitu ketika doktrin itu bertambah dari waktu ke waktu, itulah yang disebut dengan progressive illumination, di mana pengertian kita semakin bertambah ketika Tuhan membukakan kebenarannya pada gereja dari waktu ke waktu. We must not think, kita tidak harus berpikir bahwa kebenaran itu inilah yang kita sudah miliki. Tidak, kebenaran itu bertumbuh dari waktu ke waktu. Jadi tidak heran di dalam gereja kita, ya, misalnya tentang Sabat, ada perubahan? Ada. Di awal-awal, ketika para pionir gereja Advent menerima Sabat, sebagian besar, kalau tidak semua, mereka memelihara Sabat dari jam 6 sore hari Jumat ke jam 6 sore pada hari Sabtu, dan itu berubah 10 tahun kemudian. Di tahun 1855, ketika penelitian G.N. Andrews diterima dalam suatu pertemuan umum, para anggota gereja Advent, dan ketika dia menyatakan itu atas permintaan dari James White dan diterima sebagai sebuah kebenaran.
Dan Ellen White kemudian juga berubah dari jam 6 sore hari Jumat sampai jam 6 sore hari Sabtu. Dia juga berubah bersama dengan Joseph Bates dan seluruh gereja pada waktu itu menjadi dari sunset to sunset, atau dari matahari terbenam, matahari terbenam. Kebenaran yang sudah kita miliki pun, yang sudah standar pun bisa berkembang. Karena Roh Kudus membukakan satu pengertian yang lebih jauh pada gerejanya. Sekarang kita lihat apakah Ellen G. White berkembang dalam konsep kebenaran. Ini adalah konsep-konsep dulu umum sebelum kita masuk dalam Trinitas. Ya. Sebelum tahun 1888 rapat General Conference, Ellen White tidak secara jelas menulis pandangannya tentang Trinitas. Ya. Dia kalaupun menulis akan pribadi kealahan, dia hanya menuliskan tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak begitu jelas konsep tiga pribadi dalam kealahan. Dan dia menulis lebih banyak kebenaran tentang Allahan Yesus. Nah, tidak begitu jelas. Dia hanya mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang kekal. Dan itu pun sudah cukup mengesankan, oleh karena kebanyakan para pionir Advent adalah tidak percaya Trinitas. Kebanyakan, karena ada yang percaya. Seperti Ambrose C. Spicer dan E. Guthrie. Di mana dia menuliskan, Guthrie menuliskan di Review and Herald tentang kepercayaannya pada Trinitas. Demikian juga Ambrose Spicer, dia adalah bapak dari Presiden General Conference W.A. Spicer, ya. Di mana Spicer mengatakan bapaknya percaya Trinitas, ya. Namun karena di Battle Creek kebanyakan mereka tidak percaya, maka ayahnya tidak mau berkhotbah karena sifat antagonis terhadap Trinitas. Dan sebelum tahun 1888, Ellen White tidak begitu banyak menulis tentang divinity atau kealahan Yesus. Dan juga Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dalam kealahan. Semuanya berubah setelah 1888. Dan konsep Ellen White yang lebih jelas tentang tiga pribadi di dalam kealahan, nanti kita akan lihat baru pada tahun 1900. Setelah rapat di Minneapolis, yaitu rapat DC di tahun 1888, baru ia menyatakan secara lebih jelas tentang konsep tiga pribadi dalam kealahan. Seperti ketika dia mengatakan, three living persons of the heavenly trio. Jadi, tiga pribadi yang hidup dari trio surgawi. Jadi di sini kita dapat lihat, kata tiga atau trio menunjuk kepada tiga pribadi Allahan. Dan kemudian dikatakan the Holy Spirit, the third person of the Godhead. Holy Spirit, Roh Kudus yang adalah pribadi ketiga dari kealahan. Ya. Jadi di sini kita dapati bahwa konsep-konsep tiga pribadi kealahan dan bagaimana satu dengan yang lain itu saling berbeda pribadinya, itu nampak kemudian setelah tahun 1888, lebih lagi setelah tahun 1890. Dan setelah 1888, kemudian Ellen White menulis Christ is the pre-existent. Jadi keberadaan Kristus itu adalah jauh sebelum dia ada di dunia ini. Dan lebih lanjut dia katakan self-existent Son of God. Perkataan self-existent ini muncul dalam tulisan Ellen White setelah tahun 1888. Jadi kita dapati bahwa Ellen White itu berkembang dalam konsep kebenaran. Apakah ini sesuatu yang hanya dalam hal Trinitas saja dia berkembang seperti itu? Tidak. Ada banyak contoh. Cuma dalam hal ini
saya hanya memberikan contoh lain yang tidak ada 3 doktrin di mana Ellen White berkembang dalam proses pemahamannya. Yang pertama adalah mengenai babi. Ya. Di tahun 1858, Hassan Haskell menulis bagaimana gereja pada waktu itu sebaiknya tidak makan babi. Tapi kemudian Ellen White menuliskan di dalam testimonis, dia sebutkan volume yang pertama, dia sebutkan bahwa Haskell tidak boleh melarang orang untuk makan babi. Ya, tidak boleh melarang. Karena kalau memang itu dilarang, maka Tuhan akan membukakannya bukan hanya kepada dia, tapi kepada beberapa orang lain. Dan kemudian akhirnya mentah. Nah, hal yang sama juga disampaikan oleh James White akan hal ini. Dan apa yang terjadi kemudian? Di tahun 1863, Ellen White mendapat penglihatan tentang babi. Dan kemudian di tahun 1864, dia menuliskannya di How to Live, dan kemudian dipublish berikutnya, sehingga sejak itu, babi bukan lagi menjadi makanan bagi orang Advent pada saat itu. Namun, sampai pada tahun itu, belum ada pengetahuan tentang haram dan halal secara general seperti yang kita saat ini berdasarkan Imamat 11. Nanti baru pada tahun 1902, S.N. Haskell yang tadinya sudah ditolak oleh Ellen White. Kemudian di tahun 1902, dia menuliskan sebuah artikel bahwa berdasarkan Imamat 11, kita harus berhenti untuk makan makanan yang haram. Baru sejak itu, gereja Advent secara menyeluruh menerima akan pekabaran ini, dan itulah sebabnya kita tidak makan babi dan makanan haram yang lainnya. Dan dengan konteks ini kita tahu bahwa tahun 1863 ketika babi itu disebutkan oleh Ellen White, dan Ellen White bukan hanya menyatakan babi tapi makanan daging secara umum, tapi tidak ada pembatasan antara haram dan halal. Itulah sebabnya kita dapati Ellen White di tahun 1890-an dia masih makan ikan, bahkan kerang di tahun 1880-an. Ya, kerang yang kita tidak makan, mereka masih makan. Bahkan keluarga White di tahun 1873 makan tupai. Jika mereka berada di Colorado di musim yang dingin, di atas gunung, di pegunungan di Rocky Mountains, dan tidak ada makanan, dan pada waktu itu James White kemudian mendapatkan tupai. Nah, satu-satunya makanan yang ada saat itu. Namun saat itu belum ada tentang haram dan halal. Baru di tahun 1902. Nah, di sini kita lihat bahwa gereja Advent, demikian juga dengan Ellen White, berkembang pemahamannya tentang konsep kebenaran. Contoh yang kedua adalah mengenai Sabat. Tadi saya sudah katakan. Tadinya, banyakkan gereja Advent berpikir bahwa Sabat harus dipelihara dari jam 6 sore hari Jumat ke jam 6 sore hari Sabtu. Namun sejak tahun 1855 itu berubah, yaitu dari Jumat matahari terbenam ke Sabtu matahari terbenam. Dan itu adalah berdasarkan dari tulisan Alkitab. Kemudian yang berikutnya adalah pintu pertobatan yang tertutup. Ellen White juga berkembang dalam pemahaman ini. Pada masa kekecewaan yang besar di tahun 1844, pada waktu itu Ellen White mengatakan bahwa dia sendiri percaya tidak ada pertobatan bagi orang yang berada di luar pengikut Millerite. Di luar pengikut Miller, tidak ada lagi pertobatan setelah 1844. Namun, meskipun pada saat itu dia
telah mendapatkan penglihatan dari Tuhan, namun dia mengatakan dia tidak pernah mendapatkan penglihatan tentang the shut door theory. Ya. Dia tidak pernah mendapatkan ini. Dan dengan demikian, dia mempercayai apa yang dia telah miliki sebelumnya. Namun, setelah adanya, pada waktu itu, Bible Sabbath Conference dari tahun 1848 sampai tahun 1850, pemahaman sekelompok kecil umat Tuhan ini berubah perlahan-lahan. Apalagi setelah mereka melihat banyak pertobatan dari orang-orang yang berada di luar pengikut Miller, ex-Millerites atau mantan pengikut Miller. Dan kemudian setelah mereka mempelajari Alkitab, mereka dapati, shut door atau pintu yang tertutup adalah kepada bilik yang suci, dan ternyata ada pintu yang terbuka, yaitu di bilik yang maha suci. Dan pada waktu itulah berubah konsep penginjilan dari gereja Advent. Tadinya kita tidak mau menginjil karena kita berpikir bahwa cuma mereka tidak selamat. Jadi injilan orang Advent di bawah tahun 1850 lebih banyak kepada mereka yang pernah menjadi pengikut William Miller. Karena dalam konsep itu keselamatan hanya ada pada mereka yang masih terbuka pada Injil. Namun semua itu berubah ketika pemahaman tentang sanctuary atau bait suci bertambah jelas bagi mereka. Dan pada akhirnya sejak itu pelan-pelan gereja Advent mulai ekspansi di dalam penginjilan dari 1850, dan ketika konsep itu semakin jelas, maka penginjilan ke seluruh dunia mulai dijalankan. Jadi kita dapati di sini bahwa mengenai babi, sabat, dan pintu pertobatan, Ellen White mengakui bahwa dia bertumbuh di dalam proses ini. Alkitab berkata di dalam Amsal 4 ayat yang ke-18, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang matahari. Jadi kebenaran memang yang disampaikan oleh Ellen White adalah bahwa kebenaran, pengertian akan kebenaran itu berkembang. Dan apa yang disampaikan itu memang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Bahwa terang yang dimiliki mempunyai kesempatan untuk progres atau berkembang lebih jauh sampai kita memiliki terang yang lebih terang daripada sebelumnya. Dan kita akan terus bertumbuh di dalam terang itu, bahkan sampai di dalam kerajaan sorga Mesih. Terus kita belajar tentang Tuhan yang tidak terbatas itu. Nah, di sini kita melihat konsep kebenaran yang dianut oleh Ellen White adalah kebenaran bersifat progresif, dan itu sekarang kita lihat dalam pandangan teologi Ellen White sendiri juga bersifat progresif, ya, sesuai dengan definisi yang dia anut. Nah, sekarang kita lihat pernyataan Ellen White mengenai 3 pribadi Allahan. Di dalam Sign of the Times 11 Maret tahun 1903 dikatakan, the 3 great powers of heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit, pledge themselves to cooperate with them, to work in and through them. As man and woman thus enter into covenant relation with God, they take the name of Christians. Jadi di sini Ellen White berkata, 3 kekuatan besar di sorga, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di mana mereka membaktikan diri mereka. Ini jelas menunjukkan plurality, ya, akan jamakan dari pribadi kealahan itu ketika digunakan kata themselves, ya. Dan ini adalah seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, yaitu di dalam Kejadian, ketika Tuhan berkata, Kejadian pasal pertama, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya. Di
Itu menunjukkan plurality of the persons, the Godhead. Demikian juga kita lihat dalam tulisan Ellen White. Ellen White menggunakan ekspresi yang mirip dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab, di mana tiga pribadi ini bekerja sama dalam apa? Dalam bekerja untuk keselamatan manusia. Jadi nampaknya di sini kita dapati bahwa kata Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu lebih menunjukkan kepada peran masing-masing pribadi dalam kealahan itu untuk bekerja bagi keselamatan manusia. Jadi ini tidak berarti akan ontological meaning atau tidak bersifat ontologi atau bersifat literal, tetapi ini adalah mencerminkan peran dari masing-masing pribadi kealahan di dalam keselamatan manusia. Dan kemudian di tahun 1905, ya, di sini dikatakan di dalam tulisan Ellen White, ada tiga pribadi yang hidup, ya, dari Tio surgawi. Dan kemudian diulangi lagi, in the name of these three great powers, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dan kita lihat di tahun 1905 ini, bagaimana kata persons atau pribadi, ya, interchangeable atau dapat digunakan bergantian dengan kata kuasa. Jadi ada tiga pribadi yang hidup, kemudian ada tiga kuasa yang besar. Nah, Ellen White dalam mengekspresikan, ya, tiga pribadi dalam kealahan, dia tidak hanya menggunakan satu kata person, tidak. Dia menggunakan beberapa istilah yang berbeda untuk menunjukkan ekspresi adanya tiga pribadi di dalam kealahan itu. Dalam konteks tiga pribadi kealahan, ya, dalam konteks, jadi kita harus lihat konteksnya. Person and power digunakan secara bergantian. Nah, di dalam tulisannya yang lain, dalam manuskrip nomor 95 tahun 1906 dikatakan bahwa engkau dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dikatakan di sana bahwa tiga nama yang disebutkan, ya, tiga pribadi yang disebutkan, karena di sini kata nama itu adalah singular atau satu, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di sini dikatakan di bagian akhirnya, the three holiest beings in heaven, tiga makhluk yang paling suci di sorga. Jadi Ellen White bukan hanya menggunakan kata powers, ya, tidak hanya menggunakan kata person, tapi dia juga menggunakan being. Dan ini adalah interchangeably atau dapat digunakan secara bergantian di dalam tulisannya. Dan di tahun 1900 dia mengatakan akan hal yang sama. The work is laid out before every soul that has acknowledged his faith in Jesus Christ by baptism and has become a receiver of the pledge from the three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Jadi berhubungan dengan baptisan, Ellen White juga menuliskan bahwa ada satu nama dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita lihat the holiest beings, dan kemudian dia gunakan three persons. Jadi kata beings dan persons digunakan secara bergantian. Nah, jadi ada beberapa istilah yang digunakan oleh Ellen White untuk menunjukkan pribadi-pribadi dalam kealahan. Dan kita lihat konteksnya semuanya di sini adalah berhubungan dengan keselamatan manusia. Jadi the Trinity,
ini Trinitas atau the Triune God ini, mereka berusaha menyelamatkan manusia. Dan pada waktu dalam menyelamatkan manusia, maka nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini muncul untuk menunjukkan bagaimana peran mereka di dalam keselamatan manusia. Dan juga untuk rencana keselamatan bagi seluruh dunia. Di tahun 1901, kembali dalam konteks baptisan atau membawa orang kepada keselamatan, kembali Ellen White berkata bahwa engkau receive the ordinance, bahwa engkau menerima akan satu acara baptisan dalam hal ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, these three great hours of heaven, di mana mereka membaktikan dirinya untuk bekerja bagi kepentingan kita. Jadi kembali lagi, setiap kata tiga kuasa, tiga pribadi, tiga makhluk, Ellen White gunakan itu untuk menunjukkan bagaimana pribadi-pribadi kealahan bekerja bagi keselamatan manusia. Bapa yang mengutus anak, anak yang memberikan nyawanya untuk mati di kayu salib, dan Roh Kudus yang mengaplikasikan akan keselamatan itu ke dalam kehidupan kita. Jadi masing-masing ini mempunyai tugasnya dan perannya bagi keselamatan manusia. Jadi dengan demikian, Ellen White menggunakan kata beings, persons, and powers secara bergantian ketika dia berbicara mengenai tiga pribadi Allahan. Apa itu distinct? Nah, kembali kita lihat kamus Webster yang digunakan oleh Ellen White dalam tulisannya. Definisi dari distinct adalah having different mark. Lebih lanjut dikatakan not identical. Jadi di dalam pengertian Ellen White, bahwa kata distinct itu adalah not identical, different, berbeda secara individu. Dan lebih lanjut dikatakan separated as not to be confounded with any other thing. Jadi dipisahkan dan tidak dicampurkan dengan sesuatu yang lain. Jadi kata distinct dalam tulisan Ellen White yang sebelumnya kita sudah lihat juga di dalam kutipan yang tadi saya terangkan, ketika dikatakan two distinct beings, two distinct persons, ini adalah pribadi yang berbeda, pribadi yang terpisah dan tidak identikal. Sekarang kita lihat dalam kamus ini juga, Webster yang digunakan oleh Ellen White, kata person itu juga berarti a moral agent. Dan itu sebabnya Nyonya White katakan di tahun 1900 dikatakan three distinct agencies, tiga agen yang berbeda, yang bisa diartikan bahwa tiga pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan arti kata distinct adalah not identical atau tidak identik. Meskipun mereka tidak identik, sekali lagi Ellen White mengulang-ulangi ini. They are united in the work of making the church on earth like the church in heaven. Mereka adalah dipersatukan. Mereka adalah satu kesatuan dalam apa? Pekerjaan membuat gereja di bumi seperti gereja di sorga. Jadi kita bersyukur oleh karena The Trinity atau Trinitas itu bekerja sama dalam satu kesatuan, meskipun mereka adalah distinct, tidak identik di dalam person, body, namun mereka satu di dalam bekerja untuk membuat gereja di bumi ini adalah seperti gereja di sorga. Nah, lebih lanjut di sini kita dapati inilah yang sering disebut dengan istilah lain dari Trinitas, yaitu the Triune God. Three distinct persons but united.
triune God. Ya. Jadi karena dalam tiga pribadi yang terpisah ada satu kesatuan dalam apa? Kerjaan. Jadi kalau dilihat ya bahwa nampaknya Roh Kudus dan Yesus itu nampaknya satu, itu lihat konteksnya, itu pasti berhubungan dengan kerjaan keselamatan yang mereka lakukan bagi keselamatan manusia, tetapi tidak berbicara tentang pribadi. Ya. Karena Ellen White jelas menyatakan bahwa mereka not identical, distinct agency. Ya. The Father, Son, and Holy Ghost, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu berbeda cara pribadi, ya, makhluk maupun moral agent. They are different. Mereka sangat berbeda cara pribadi, tapi united in the work of making the church on earth like the church in heaven. Sekarang kita lihat tentang definisi kepribadian. Apakah di dalam pengertian Ellen White, personalities itu dan personal atau kepribadian dan pribadi itu sama atau berbeda? Di dalam kamus yang sama, ya, yang digunakan oleh Ellen White, di situ kata kepribadian artinya membentuk atau mengenai seseorang. Di tahun 1903 dikatakan Christ and God are one. Kristus dan Bapa adalah satu. Ya. Ini bukan berbicara tentang pribadi, karena kita sudah pelajari bahwa pribadi mereka bisa. Nah, di sini Ellen White katakan, dan juga they are distinct personalities. Mereka adalah memiliki kepribadian yang berbeda. Jadi Bapa, ya, mempunyai pribadi sendiri, Anak mempunyai pribadi sendiri, dan Roh Kudus mempunyai pribadi sendiri, dan kepribadian mereka sendiri adalah tidak identik, masing-masing memiliki kepribadian sendiri. Sedangkan ajaran yang menyatakan bahwa Roh Kudus adalah bentuk spiritual, ya, dari Yesus, itu menunjukkan bahwa di dalam diri Yesus ada kepribadian ganda. Dan saya yakin Alkitab dan juga Roh Nubuat tidak percaya ada kepribadian ganda dalam Yesus. Karena Roh Kudus dikatakan distinct personality, kepribadiannya itu berbeda dengan Yesus. Ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana lemahnya akan teori yang sedang berkembang ini. Dan saya tidak cantumkan di slide ini, namun ini hal yang juga perlu diketahui bahwa Ellen White dan para pionir gereja juga menyatakan mereka punya masalah, ya, dengan mereka yang menyatakan bahwa adanya Yesus secara spiritual. Ya. Di tahun 1844, ketika terjadi kekecewaan yang besar, ya. Ketika terjadi kekecewaan yang besar, golongan orang yang percaya pada kedatangan Yesus 22 Oktober itu, mereka terpecah menjadi paling tidak 3 bagian besar. 3 bagian besar. Dan salah satunya, ya, adalah mereka yang percaya bahwa Yesus datang secara spiritual. Itu yang disebut dengan spiritualizer. Ya. Jadi para pengikut ini dari 3 golongan Millerites. Ya, yang satu dia mengelak Josiah Leeds, kemudian William Miller. Mereka sendiri mengatakan 22 Oktober itu tanggal yang tidak benar. Tapi ada 2 kelompok yang menyatakan bahwa tanggal itu benar, yaitu Sabbatarian Adventist yang nantinya menjadi Seventh Day Adventist, ya. Dan kemudian yang kedua adalah spiritualizers. Nah, bedanya adalah bagi Sabbatarian Adventist, bagi kita pada waktu itu, Yesus betul itu perhitungannya 22 Oktober, tapi penafsirannya berbeda.
itu bukan kedatangan Yesus, tapi Yesus berpindah dari bilik suci ke bilik yang maha suci. Nah, kelompok yang kedua yang percaya 22 Oktober itu benar adalah mereka yang percaya bahwa Yesus datang secara spiritual. Jadi, dan para pionir kita menolak itu. Dan Ellen White menuliskan, kami mengalami itu di awal-awal pergerakan ini. Adanya spiritualistic of Jesus Christ. Dan kemudian ajaran ini muncul pada waktu tahun 1902 dan 3. Ketika itu, John Harvey Kellogg menuliskan bahwa Yesus atau Allah itu ada di mana-mana. Dia ada di pohon, dia ada di meja, dia ada di sepatu boot, dan sebagainya. Dan Ellen White menuliskan bahwa ini bertentangan dengan apa yang kita percaya. Ya. Bahwa jangan membuat personalize ya, dari pribadi Allahan, pribadian dari kealahan itu. Jadi di sini itulah sebabnya para pionir gereja Advent, demikian juga dengan Ellen White, mereka sangat menolak adanya bentuk rohani ya, dari Yesus Kristus ya, dan menyatakan bahwa itu adalah satu person dalam diri Yesus, satu pribadi dalam diri Yesus. Jadi mereka yang menunjukkan bahwa adanya pribadi Yesus yang rohani, yang terpisah dari Yesus, itu menunjukkan Yesus memiliki kepribadian ganda. Kemudian di tahun 1893, inilah pertama kali ya, Ellen White mengatakan, the Holy Spirit is the comforter in Christ's name. Dia mempersonifies Christ. Dia mengambil, mempersonify apa ini dalam membuat seperti mewakili Kristus. Yet, ya, namun is a distinct personality. Namun adalah memiliki kepribadian yang berbeda. Jadi Ellen White menggunakan kata, ya, di sini kita lihat menggunakan kata person, power, being, personality, dan itu semua digunakan bergantian ketika itu merujuk kepada pribadi-pribadi dalam kealahan. Dan dikatakan di sini, ya, dia mengambil bentuk Kristus dalam arti, ya, dia mewakili Kristus. Nanti kita akan pelajari lebih jauh. Namun, di sini Ellen White dengan jelas menyatakan, is a distinct personality. Dia memiliki satu kepribadian yang berbeda. Nah, jadi tidak memiliki pribadi yang sama dengan Kristus, tapi berbeda baik person maupun personality. Sebagaimana anak dan bapa memiliki kepribadian yang berbeda, demikian juga anak dan Roh Kudus memiliki kepribadian yang berbeda. Itulah sebabnya Ellen White menyebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai three persons. Jadi, baik pribadi maupun kepribadiannya itu berbeda. Itu yang dikatakan oleh Ellen White. Nah, sekarang kita lihat apa itu definisi representatif. Di sini dikatakan, di dalam Webster Dictionary yang digunakan oleh Ellen White, apa arti daripada perwakilan atau mewakili? Ya, mewakili. Yaitu seorang yang mewakili atau berdiri di tempat, ya, dari orang lain, ya, dari another. Jadi ini terpisah. Nah, memang di dalam Alkitab kita dapati bahwa ketika Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus adalah
pribadi yang lain, ya, atau dia adalah seorang penghibur yang lain, yang dia gunakan adalah dia gunakan kata alon yang berasal dari kata alos dan bukan heteros. Kata lain di dalam Alkitab, dalam bahasa Yunani itu ada dua macam, yaitu heteros, ya, yaitu lain namun sama, ya. Dan yang kedua adalah kata alon yang berasal dari kata alos, lain namun berbeda, ya. Nah, kata yang digunakan di dalam Alkitab adalah kata alon, ya, yang menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah satu bentuk yang berbeda dari Yesus, ya, namun dia memiliki akan kualitas yang sama. Mari kita lihat di dalam Artful Living yang ditulis tahun 1897 oleh Ellen White. Dikatakan di sini, mereka yang berpikir mereka dapat memiliki pengetahuan Allah, ya, selain dari wakilannya yang mewakilinya, ya. Siapa ini yang mewakilinya? Di dalam kutipan ini, lebih lanjut saya bacakan, whom the word declares is the express image of his person, will need to become full in their own estimation before they can be wise. Christ came as a personal savior to the world. Jadi, Kristus dinyatakan sebagai wakil daripada Bapa. Dia mewakili a personal God. Dia mewakili akan pribadi akan sang Bapa itu. Ya. Dan lebih lanjut juga disebutkan di tahun 1895. Di tahun 1897 ini, Ellen White menuliskan bahwa Yesus adalah representatif, adalah mewakili Bapa ketika dia ada di dunia ini. Dan dia mempresentasikan akan Bapa Allah itu secara pribadi. Dan kemudian dikatakan di letter 119 tahun 1895 dikatakan, the Savior was pointing forward to the time. Jadi Juru Selamat menunjuk ke depan ketika Roh Kudus akan datang dalam satu kerjaan yang berkuasa sebagai wakilnya. Jadi kita harus melihatnya, ya, harus konsisten dalam melihatnya. Ketika dikatakan Yesus adalah wakil dari Bapa, ini menunjukkan bahwa Yesus, ya, tetap adalah pribadi yang berbeda dari Bapa. Nah, ketika di dalam tahun 1895 Roh Kudus dikatakan wakil dari Kristus, maka dia juga adalah pribadi yang berbeda, karena di kutipan sebelumnya kita dapati ada 3 pribadi yang berbeda, ada 3 personality yang berbeda. Jadi dengan demikian kebenaran itu bersifat konsisten. Tidak mungkin disebutkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di mana istilah-istilah yang digunakan sama, namun ketika Yesus berhubungan dengan Bapa, itu dibedakan dengan Yesus berhubungan dengan Roh Kudus. Ya. Ketika Yesus dihubungkan dengan Bapa dan tetap terpisah, mengapa Yesus harus dihubungkan dengan Roh Kudus dan tetap sama? Tidak. Kalimat yang digunakan sama, dan mereka Alkitab, Roh Nubuat katakan adalah united, ya, dan mereka ada unity di sana. Kenapa ini diartikan berbeda? Di sini kita dapat melihat tidak konsistenan dari paham yang saat ini muncul. Nah, di dalam hal ini yang ingin saya katakan adalah sebagaimana anak mewakili Bapa, namun tetap memiliki pribadi yang berbeda, demikian juga Roh Kudus yang mewakili anak juga memiliki pribadi yang berbeda. Dan itu kutipannya kita sudah baca sebelumnya. The three distinct personalities, three
persons in the Godhead. Nah, sekarang lebih lanjut kita melihat bagaimana Ellen White tentang 3 pribadi kealahan ini. Ellen White percaya hanya ada satu Allah. Jadi kita dapati bagaimana Ellen White berkata bahwa meskipun mereka 3 pribadi, namun mereka itu adalah satu. Dia menuliskan secara jelas konsep 3 pribadi kealahan, meskipun dia tidak pernah menuliskan kata Trinitas. Ellen White juga percaya ada 3 pribadi atau kepribadian atau makhluk atau kekuatan dalam kealahan. Itu berarti bahwa istilah pribadi, makhluk, kepribadian, dan kekuatan dapat digunakan secara bergantian apabila berkaitan dengan individu di dalam kealahan. Ellen White dengan jelas menyatakan bahwa ada 3 pribadi yang berbeda, namun mereka itu satu dengan yang lainnya. Satu dalam apa? Satu dalam roh. 3 pribadi ini satu dalam roh, satu di dalam maksud tujuan. Ini berarti bahwa 3 makhluk berbeda secara individu dari satu dengan yang lainnya. Dari Ellen White menekankan akan distinction, ya, perbedaan kepribadian dari pribadi, dari individu yang ada dalam kealahan. Ia juga menyatakan bahwa meskipun kepribadian masing-masing pribadi itu berbeda, namun mereka adalah satu kesatuan dalam rencana dan pekerjaan penebusan, di mana kata perwakilan atau representatif digunakan oleh Anak dan Roh Kudus yang menunjukkan kepada peran mereka. Jadi sekali lagi, kata Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu menunjuk peran mereka dalam keselamatan bagi kita, ya, manusia yang berdosa. Nah, sekarang kita lihat. Di sini kita dapati bahwa konsep kealahan dalam gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 sebelum 1888. Kebanyakan orang Advent sebelum 1888 itu tidak percaya Trinitas. Beberapa percaya bahwa hanya Bapa saja yang adalah Allah, dan yang lain, contohnya adalah Stevenson dan Uriah Smith di tahun 1865, meskipun Uriah Smith kemudian berubah nantinya. Dan yang lain percaya Bapa dan Anak itu adalah sebagai Allah. Umumnya Roh Kudus sebelum tahun 1888 dipandang sebagai energi atau kekuatan. Daerah ini juga nampak perkembangan pengertian mengenai kealahan, terutama tentang anak, yaitu Yesus, seperti Uriah Smith. Uriah Smith juga dia berkembang. Tahun 1865 dia mengatakan Yesus itu diciptakan. Kemudian di tahun 1880-an dia berubah, dia katakan no, Yesus tidak diciptakan, tapi dia begotten, diperanakan. Jadi kita lihat sama seperti Ellen White, para pionir pun juga berkembang dari waktu ke waktu. Demikian juga dengan James White. Ya, James White berubah. Tadinya dia katakan bahwa the Trinity adalah sesuatu yang tidak masuk akal, karena itu membingungkan kepribadian. Karena dia berpikir bahwa Trinitas itu adalah antara Anak dan Bapa itu adalah satu pribadi. Jadi tidak ada perbedaannya. Nah, ini yang ditentang oleh James White. Namun di bagian akhir di tahun 1876, pada waktu itu dia berkata Adventis, ya, orang Advent memegang atau percaya kealahan Yesus sangat dekat dengan Trinity, ya, dengan Trinitarian. Jadi James White, Uriah Smith itu pun bertumbuh. Jadi kalau kita lihat ada yang katakan kita harus hidup di zaman para pionir. Pionir yang mana? Pionir yang masih makan babi, atau pionir yang masih percaya Yesus itu diciptakan, atau pionir yang pada saat itu masih percaya bahwa Sabat dari jam 6 ke jam 6. Pionir yang mana? Karena pionir itu berkembang di dalam pemahamannya.
Dan di tahun 1855, James White berkata bahwa Trinitas adalah absurdity, sesuatu yang ganjil, tak masuk akal. Tapi kemudian, beberapa puluh tahun kemudian, dia mengatakan bahwa orang Advent memegang kealahan Yesus sangat dekat dengan konsep Trinitas. Pada 1880-an, kebanyakan orang Advent percaya bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi. Namun, pendapat ini dalam gereja Advent ditantang pada tahun 1890-an. Sekarang kita lihat apa paham para pionir tentang kepribadian kealahan sebelum dan setelah 1888. Ya, ini persetujuan di antara mereka. Bahwa mereka percaya bahwa pribadi atau kepribadian di dalam kealahan adalah berbeda satu dengan yang lain. Bagaimana tadi yang telah saya sampaikan tentang Ellen White, ya, para pionir, di mana Ellen White percaya bahwa pribadi kealahan itu adalah terpisah. Ya. Kita lihat tulisan dari Joseph Bates dalam autobiografi yang dia tulis tahun 1870, di halaman 205 dia katakan, dia berpikir kenapa dia menolak Trinitas. Katakan, Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa, adalah Allah yang perkasa, Bapa, satu dan being yang sama. Jadi ketika Bapa dan anak dikatakan sebagai being yang sama, pemahaman Joseph Bates adalah Trinitas menganggap bahwa being atau makhluk Bapa dan anak itu sama. Padahal Trinitas tidak seperti itu. Ya, itulah sebabnya nanti di tahun 1890-an para pionir dan juga gereja masuk Ellen White pelan-pelan kemudian memberikan pengertian yang berkembang mengenai pribadi-pribadi dalam kealahan. James White menulis, ya, we might mention the Trinity, which does away with the personality of God. Jadi James White juga berpikir bahwa Trinitas itu adalah antara pribadi Bapa dan anak itu adalah satu. Ya. Padahal pribadinya berbeda, kepribadiannya juga berbeda, makhluknya juga berbeda, pesannya juga berbeda. Nah, ini adalah kesalahpengertian mengapa pada waktu itu para pionir menolak Trinitas. Karena pemahaman tentang Trinitas itu belum begitu jelas bagi mereka. Dan ini juga kita akan dapati di dalam tulisan Wagoner. Namun kita tidak punya waktu untuk itu. Nah, Ellen White di tahun 1905. Nah, ini yang dia katakan. Mereka yang mencoba untuk membawa teori-teori yang akan menghilangkan pilar dari iman kita mengenai bait suci, ya, mengenai kepribadian Allahan atau Kristus adalah bekerja sebagai orang buta. Ya. Mereka mengertinya sebagai kebenaran, sebagai orang yang buta. Kenapa? Karena personality atau kepribadian Allah itu adalah berbeda, ya, antara satu dengan yang lain. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa apakah Bapa dan Anak itu satu pribadi, atau apakah Yesus dan Roh Kudus itu adalah satu pribadi atau satu makhluk. Nah, di sini dikatakan dalam tulisan Ellen White itu adalah satu ajaran yang tidak benar. Nah, sekarang latar belakang ketika Ellen White menuliskan tentang Trinitas itu. Kebanyakan, kalau tidak semua, tulisan Ellen White mengenai kealahan Yesus, Roh Kudus, dan tiga pribadi kealahan itu berasal dari tahun 1890-an ke atas. Mengapa? Karena kondisi ini tidak dapat dipisahkan dari tahun 1888, Rapat General Conference, ketika kebenaran oleh iman banyak didiskusikan. Apa hubungannya kebenaran oleh iman dengan Trinitas? Konsep kebenaran oleh iman menuntut untuk mengerti peran dan sifat Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam rencana keselamatan.
Dengan demikian, ini berhubungan dengan kealahan Kristus dan Roh Kudus, serta 3 pribadi kealahan. Dengan adanya kebenaran oleh iman, di sini gereja Advent mulai melihat mereka perlu mengerti akan siapa Kristus dan Roh Kudus yang sesungguhnya itu. Ya. Karena ini berhubungan dengan rencana keselamatan yang mereka lakukan. Dan ini nampak dalam tulisan Ellen White dalam Testimonies to Ministers halaman 91 dan 92. Ketika itu Nyonya White berkata bahwa Tuhan dalam rahmatnya yang besar ya, mengirimkan satu pekabaran yang berharga kepada umat-umatnya ya, melalui Wagoner dan Jones, di mana banyak orang kehilangan pandangan mengenai Yesus, terutama tentang apa? To His divine person, pada ilahian Kristus. Jadi ketika mereka mulai mempelajari bagaimana peran dari Trinitas ini, mereka mulai melihat karena sentralnya adalah Yesus, lalu mereka mau mempelajari tentang divinity, kekalahan Yesus. Dan itulah sebabnya sejak tahun 1888 ke atas, Ellen White, terutama dalam 1890-an, dia menuliskan tentang kealahan Yesus dan mengalami puncaknya di tahun 1900-an ke atas ketika Ellen White kemudian menuliskan akan konsep 3 pribadi kealahan. Ya. Secara nyata, secara tertulis, 3 pribadi kealahan sejak tahun itu. Nah, sekarang kita lihat di tahun 1888, Ellen White mulai mengupas akan peran dari Trinitas itu dalam rencana keselamatannya. Ini di tahun 1888, di mana peran Bapa, Anak, dan Roh Kudus lebih nampak di sana. Jadi diskusi mengenai peran kealahan bagi keselamatan manusia pada tahun 1888 menyiapkan jalan bagi pernyataan Ellen G. White yang lebih jelas mengenai kealahan Kristus, Kudus, dan 3 pribadi kealahan. Nah, kemudian sejak tahun 1890-an, Ellen White dengan lebih jelas menyatakan tentang kealahan Yesus, kealahan Roh Kudus, dan pada akhirnya adalah tentang 3 pribadi kealahan secara jelas. Dan baru pertama kali itu muncul dalam tulisannya di tahun 1900-an. Nah, di tahun 1890-an, Nyonya White mulai dengan lebih jelas menyatakan bahwa Yesus itu adalah Jehovah, self-existent. Nah, dia ada dengan sendirinya. Dia adalah Yahweh. Dia adalah pribadi yang tidak diciptakan. Dan dikatakan bahwa Yesus itu adalah underived, tidak begotten, tidak berarti dia derive, ya. Diperanakan bukan berarti dia berasal. Begotten itu lebih menuju kepada menunjukkan keselamatan yang akan Yesus lakukan bagi manusia, untuk menunjukkan kepada manusia bagaimana Bapa sebenarnya. Dan Anak di tahun 1897 dikatakan sebagai self-existent, dan Holy Spirit, Roh Kudus adalah 3 pribadi di dalam kealahan. Dan di tahun 1893 tadi kita sudah lihat bagaimana Roh Kudus adalah 1 pribadi yang sangat berbeda. Ada satu lagi faktor mengapa Trinitas kemudian mulai muncul di tahun 1890-an. Karena pada waktu itu gereja Advent mulai mencetak ulang. Karena artikel ini sebenarnya milik dari seorang Presbyterian namanya Samuel T. Spear, di mana dia punya artikel berjudul The Doctrine of the Trinity. Dan pertama kali buku Advent mengenai Trinitas itu dicetak di cetakan Advent, disebarluaskan dan kemudian dipromosikan itu di tahun 1890. Ya. Dia masuk ke dalam library series dari gereja nomor 90 dengan judul The Bible Doctrine of the Trinity, dan disebarkan di toko-toko buku Advent di tahun 1890. Sebelum Nyonya White menuliskan The Three Persons, ya, kemudian The Three Beings dan sebagainya. Buku ini dipromosikan sampai tahun 1900-an.
dan memberikan efek psikologi intelektual mengenai bangkitnya konsep Trinitas dalam gereja Advent. Namun, konsep Trinitas Spear ini masih meninggalkan jejak semi-Arian, dalam arti bahwa Yesus itu berasal dari Bapa. Nah, seperti Katolik, Yesus itu derive dari Bapa, berasal dari Bapa. Ada satu waktu di zaman kekekalan ketika Yesus tidak ada. Nah, namun paham ini kemudian hilang di dalam gereja seiring dengan ketika kita mempelajari lebih banyak tulisan Ellen White di tahun 1900-an. Jadi konsep Trinitas pandang dalam gereja mulai muncul di tahun itu 1890-an dan kemudian diperjelas oleh tulisan Ellen White tentang Trinitas seperti yang kita percaya sekarang di tahun 1900-an. Ya. Di mana dalam tulisan Ellen White kita dapat melihat bahwa Yesus derive atau berasal dari Bapa hilang melalui tulisan Ellen White bahwa Yesus itu underive. Ditulis tahun 1898 di Desire of Ages atau Kerinduan Segala Zaman. Dan kemudian di tahun 1890 sampai 1913 juga mulai muncul istilah Trinitas ya, di publikasi Gereja Advent. Baik itu di Youth Instructor, ya, di situ kita lihat beberapa orang Advent menulis mulai menerima akan Trinitas. Ya. Kata Trinitas itu ada di sana. 1909 dari satu artikel dari luar yang dimasukkan ke dalam gereja kita adalah the third person in the Holy Trinity constituting the Godhead is the Holy Spirit. Jadi konsep Trinitas ini mulai muncul, ya. Dan lebih lagi tulisan F.M. Wilcox di tahun 1913, di mana dia punya artikel berdampingan dengan tulisan Ellen White. Dan pada waktu itu Wilcox berkata bahwa Gereja Advent percaya akan Trinitas. Nah, ini adalah artikel-artikel yang membahas Trinitas di tahun 18 atau yang mencantumkan kata Trinitas. Dan orang-orang Advent di tahun 1890-an sampai tahun 1900-an sudah mulai menerima konsep ini masuk ke dalam gereja. Khususnya yang ini konsep dari F.M. Wilcox. Baik, pendeta. Ada di layar. Luar biasa ya. Ternyata sebelum Nyonya White mati tahun 1915 di publikasi Gereja Masih Advent ke-7 telah menyinggung atau telah memasukkan istilah Trinitas. Jadi ada berapa miliar di zaman Ellen G. White dan tidak ada larangan dari Ellen G. White tentang. Iya, ini yang saya mau tekankan di sini. Ini yang bagian 1913. Ini karena ini yang Review and Herald Oktober tanggal 9 1913. Inilah yang akan nantinya menjadi masuk di dalam Fundamental Belief Advent di tahun 1931. Itu mirip sekali dengan tulisan F.M. Wilcox. Dia adalah editor Review dan Herald, dan pada waktu artikel ini dimuat di Review and Herald, artikelnya bersebelahan dengan Ellen White. Artinya, Ellen White paham tentang proses masuknya doktrin Trinitas di dalam gereja. Dan apa yang dia katakan di sini adalah untuk keuntungan bagi semua orang yang rindu untuk mengetahui lebih banyak tentang iman inti yang dipegang oleh denominasi ini, we shall state, kita harus mengatakan bahwa gereja Advent percaya apa? Pertama, in the Divine Trinity. Jadi sebelum Ellen White mati tahun 1915, ini editor Review and Herald telah mengatakan hal ini. Dan bagaimana dia menerangkannya? Siapa itu this Trinity? Dalam artikel ini itu diterangkan bahwa itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang adalah the third person, adalah pribadi yang ketiga dari Allahan. Nah, kemudian bahkan di Indonesia sendiri pun ini sudah masuk di tahun 1910. Bernard Judge yang kuning yang saya tunjukkan ini adalah misioneri yang menggantikan Munson beberapa tahun kemudian. Dan pada waktu dia menulis ini dia berada di Sumatera. Dia di Padang pada waktu itu. Dia menuliskan bahwa kalau lengkapnya bahwa dia menghindar untuk mengajarkan Trinity. Ya.
Karena itu akan menimbulkan konflik dengan orang-orang Muslim pada saat itu. Jadi artinya, ketika dia menghindari untuk mengajarkan Trinitas, artinya misioneri yang datang ke Indonesia sudah percaya Trinitas. Dan itu tahun 1910, 5 tahun sebelum Ellen White meninggal. Dan ini muncul di Review and Herald. Dan di tahun 1919, ini kutipan yang terakhir sebelum saya masuk kepada kesimpulan. Di tahun 1919, seorang non-Trinitarian. Ini karena masuknya Trinitas itu perlahan-lahan, jadi mereka yang tidak percaya Trinitas itu tetap ada sampai pertengahan tahun 1950-an. Tapi ini kesaksian orang yang tidak percaya Trinitas. Dalam satu konferensi Bible Conference pertama dalam gereja Advent, yaitu tahun 1999, dia memberikan kesaksian ini. Singkatnya adalah, dia mengatakan bahwa di tahun 1919 Bible Conference, umumnya yang menghadiri Bible Conference itu, yang adalah 65 orang theologians dalam gereja Advent, umumnya mereka percaya Trinitas di tahun 1919. Jadi, ketika proses ini masuk di tahun 1890, dan ketika perlahan-lahan masuk, Ellen White kemudian memberikan konfirmasi di tahun 1900-an, dan kemudian di 1919 di Bible Conference yang pertama, ini dari yang mengatakan adalah yang tidak percaya Trinitas, dia berkata, personally, I have not been able to accept the so-called Trinitarian doctrine. Secara pribadi, saya tidak sanggup untuk menerima doktrin yang disebut Trinitas ini, as generally presented, sebagaimana yang umumnya disebutkan bahwa ada 3 pribadi dalam kealahan dan mereka selalu 3. Ya. Tidak pernah ada Bapa lebih dulu dari Anak dan Roh Kudus. Tapi, dan kalau kita melihat dari manuskrip ini secara utuh, secara menyeluruh, kita akan melihat konteksnya. Bagaimana A.J. Daniells, W.W. Prescott ya, percaya akan Trinitas. Ya. Jadi dengan demikian, apa kesimpulannya? Ellen White dengan jelas menyatakan 3 pribadi kealahan pada tahun 1900-an. Setelah rapat GC di tahun 1888, di mana diskusi kebenaran oleh iman banyak didiskusikan. Promosi buku Samuel T. Spears, yaitu The Bible Doctrine of the Trinity, menolong gereja Advent mengerti konsep Trinitas yang sebelumnya salah mengerti. Jadi, Trinitas sebelumnya disalah mengerti dengan Bapa dan Anak satu pribadi. Tapi ternyata tidak. Dan kemudian, sejak diskusi tentang pekabaran 1888, pernyataan Ellen G. White tentang kealahan Yesus dan Roh Kudus di tahun 1890-an yang lebih jelas, dan promosi buku Samuel Spears selama dekade 1890 dan 1900-an, kemudian lebih banyak pernyataan dukungan Trinitas sejak tahun 1890-an dan seterusnya. Faktor-faktor di atas adalah latar belakang dalam gereja Advent ketika Ellen G. White menyatakan 3 pribadi kealahan di tahun 1919 dengan menggunakan istilah the great powers of heaven. They are the living persons of the heavenly trio. The great powers, the holiest beings in the heaven, the 3 persons, and 3 distinct agencies. Di sini, inilah background. Ellen White tidak sendiri. Ada konteks di mana itu berkembang, baik dalam gereja Advent maupun dalam tulisan Ellen White. Dan ini dalam buku ini dalam bahasa Indonesia, judulnya adalah Terang yang Semakin Benderang, yang memang saya tulis, di mana di situ memuat tentang sejarah penerimaan Sabat, perubahan waktu, perkembangan pemahaman binatang halal dan haram, sejarah persembahan perpuluhan, doktrin Trinitas, doktrin kealahan Yesus, doktrin kealahan Roh Kudus, dan Roh Nubuat. Dan ini yang bisa menjadi satu referensi ketika kita mempelajari lebih banyak tentang development doktrin dalam gereja Masih Advent ke-7.